yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Jangan sampai rugi dua kali. Sudah di dunia miskin, tidak punya apa-apa, mengharapkan surga, ternyata jong. Mati jong. Kenapa jong? Karena Muhammad sendiri tidak masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Karena Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penistaan agama teman-teman sekalian ya. Jadi ada agama sebelah, yaitu agama Muslim yang terus merasa dihina, merasa dikucilkan, merasa dinista karena orang-orang Kristen membacakan ayat-ayat Al-Quran, juga membahas tentang Islam, membahas tentang Nabi Muhammad, dan oleh karenanya mereka melaporkan ya ke polisi karena mereka merasa terhina. Nabi mereka merasa terhina katanya. Teman-teman, akhirnya mereka berhasil ya, dari MUI melaporkan Bapak Muhammad KC ke polisi. Tidak lama kemudian juga Aliansi Ulama melaporkan kembali lagi. Jadi bertubi-tubi laporannya agar Muhammad KC ini segera mungkin untuk ditangkap. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan cuplikan video yang disampaikan oleh Wakil Ketua MUI yang menurut saya dari penyampaiannya ini secara tidak langsung memberikan ancaman kepada pihak kepolisian. Bahwasanya jika Muhammad KC tidak ditangkap, maka ya orang Muslim akan bertindak gitu ya, akan setidak-tidaknya katanya akan dendam kepada Polri. Bayangkan teman-teman sekalian, ini perkataan ini mungkin menurut dia sederhana, tapi ketika sampai di telinga umat Muslim hal ini, mereka akan terpancing. Oh iya ya, betul itu. Kita kan mayoritas. Kita kan ini agama benar. Kita ini ya harus membela Nabi kita. Akhirnya terjadi apa? Peperangan teman-teman sekalian. Ya. Seperti ini. Artinya kalau tidak diproses ya seperti yang dilaporkan pertama kali, dikatakan nanti kalau tidak ditangkap segera Muhammad KC ini, maka akan ya memicu ya gitu ya, terjadinya main hakim sendiri dari umat Islam gitu ya. Jadi sengaja memberikan kalimat-kalimat yang akhirnya memancing ya untuk terjadinya konflik. Untuk itu teman-teman, supaya lebih jelas ya, mari kita lihat cuplikan videonya yang ada berikut ini. Saya ya sudah penghinaan, pelecehan terhadap kitab suci umat Islam ini tidak bisa ditolerir, ini tidak main-main ya. Ya umat Islam ya terus terang kalau kitab sucinya dipermain-mainkan, dirubah-rubah ya akan marah gitu. Oleh karena itu bagi saya ya kalau seandainya kepolisian tidak ya, menangkap si KC ini ya agak berat ini situasi ya. Terus terang saja ya kalau seandainya umat Islam tidak bergerak, yang jelas akan ada dendam.
kepada aparat penegak hukum, terutama kepada pihak kepolisian. Akan ada dendam terhadap kepolisian kalau tidak ditangkap si Kece ini. Karena dia mengobrak-abrik ya sesuatu yang dianggap suci oleh umat Islam. Yang kedua, dia menganggap Muhammad ini adalah sombong dan menolak kebenaran karena mengikuti iblis. Dan dia juga menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah pendusta karena memimpin jin. Jin itu adalah pendusta. Ya Allah ya Tuhan, ini orang benar-benar apa ya? Saya kemarin mendengar YouTube-nya Pak Helmi ya, Sekjen PBNU. Ya, dia menyatakan ini sudah hate speech. Sudah masuk kategori ya mempergunakan bahasa kebencian ya. Jadi undang-undang yang ada di negeri ini sudah dilanggar. Oleh karena itu sekarang terserah kepada para penegak hukum akan menegakkan hukum apa tidak. Gitu. Saya menunggu saja. Saya tunggu reaksi dan respon dari pihak kepolisian apakah akan menindak atau tidak. Kita tunggu saja sama-sama. Nah, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video dari Wakil Ketua MUI yang merasa terhina ini. Perhatikan anak kalimat yang diucapkannya, teman-teman sekalian. Jika Muhammad KC ini tidak segera ditangani, tidak segera ditangkap oleh pihak kepolisian, maka orang Islam akan ya seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi akan artinya dendam lah. Bahkan dikatakannya kalau ini akan terjadi dendam dan situasinya akan berat katanya. Karena orang Islam tidak terima. Karena Muhammad KC menghina Rasulullah katanya. Nah oke, teman-teman sekalian. Saat ini kita tidak dalam posisi membela Muhammad KC. Walaupun sebenarnya apa yang dilakukan oleh Muhammad KC ini juga ya reaksinya terhadap penistaan-penistaan yang dilakukan oleh para ustadz. Hampir semua para ustadz menistakan agama Kristen, membacakan kitab suci. Pertanyaannya, apakah PGI, PGLII, orang-orang Kristen melaporkan tentang para ustadz yang menghina Kristen? Dan di mana MUI saat itu, wakil ketua MUI, di mana buta untuk tidak melihat? Perhatikan channel-channel para muslim. Bahkan channel TV Laskar Kristus ini juga, Pak. Ya, kalau Bapak berkenan saya akan tonton juga. Saya bahas semua para ustadz yang menghina agama Kristen. Saya harap Bapak konsisten dengan apa yang bilang. Yang Bapak bilang barusan lewat video. Bahwa ini sudah melanggar aturan undang-undang di Indonesia. Maka orang yang bersangkutan harus ditangkap. Walaupun sebenarnya Muhammad KC memberikan data yang lengkap. Dia membaca ayat-ayat daripada Al-Quran. Karena ayat itu juga jelas. Kita tidak tafsir. Saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad KC tentang Muhammad dekat dikerumuni jin. Itu juga ada ayatnya. Nah teman-teman sekalian. Saat ini saya akan memperlihatkan satu video kepada Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan ya penghinaan yang dilakukan oleh anggota Bapak. Karena anggota Bapak, para ustadz ini anggota Bapak. Satu contoh saja. Ini tentang Ustadz Ahmad Kainama. Saya tidak bahas Abdul Somad, saya tidak bahas lagi itu siapa? Yonatan Nandar yang mengaku bahwa menuduh Yesus menikah dan poligami. Juga saya tidak membahas tentang Insa Monggo Ginta, Ustadz Munjir, Ustadz Nababan, dan Ustadz Bangun Samudra, Ustazah Irene Handono, Ustadz Felix, Ustadz Hendy Tan, ya, banyak, Ustadz Yusuf, begitu banyak sekali. Saat ini saya tunjukkan satu video saja, kiranya hal ini menjadi bahan pertimbangan Bapak. Kalau bicara tentang penistaan, berbicara tentang menafsirkan ayat-ayat kitab suci agama lain. Saya kasih buktinya. Mari kita menonton video Ustadz Ahmad Kainama saat ini yang menghina tentang kekristenan. Bukan hanya saja dia berkata Yesus bukan Tuhan, tapi ini benar-benar menghina iman ya keimanan dasar daripada orang Kristen tentang pengakuan iman rasuli. Dia menuduh bahwa Roh Kudus dan Bunda Maria bersetubuh, ya, bersetubuh, lahirlah Yesus Kristus yang adalah Tuhan katanya.
Untuk itu lebih jelasnya, Bapak tonton video yang ada berikut ini. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diajak-ajak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benarnya. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal, anti toleransi. Tahu ayat ini nih untuk menghina. Enggak menghina, bos, kita baca doa. Enggak ada penghinaan di sini. Ini justru memuliakan. Belum tentu kalau saya nggak ngomong gini, Ustaz tahu doa ini. Ustaz, kalau saya nggak ngomong, Ustaz tahu doa ini. Ini namanya justru mempromosikan mereka atas kegoblokannya mereka. Maaf. Nah, Bapak Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, bagaimana setelah menonton video Ustadz Ahmad Kainama ini? Ini hanya salah satu loh ya, dari ratusan ustadz yang ada di Indonesia. Ini hanya salah satu Ustadz Ahmad Kainama ini, yang membaca tentang Alkitab, menafsirkan secara otaknya dia, menghina tentang Tuhan Yesus, tentang Roh Kudus yang dianggap suci oleh orang Kristen. Kalau Anda tadi berkata bahwasanya ya Nabi Muhammad itu ya suci adanya gitu. Al-Quran ini suci, kitab suci gitu. Dihina, dinista oleh Muhammad KC. Sekarang bagaimana dengan Ustadz Ahmad Kainama ini, Pak? Bapak harus konsisten ya dengan apa yang Bapak sampaikan. Bahwa orang yang menghina agama harus ditangkap. Saat ini ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai tokoh agama Kristen, saya Evangelis Arif Mangulo, sarjana teologi. Saat ini saya sampaikan kepada Bapak, supaya Bapak juga membuka mata dengan para ustadz yang menghina kekristenan. Dan apakah Bapak konsisten untuk melaporkan orang yang menghina agama? Saya tunggu. Kita akan menunggu Ustadz Ahmad Kainama ini. Dan memang belum pernah dilaporkan. Karena kita bukan anak kecil. Sedikit kita lapor, sedikit kita lapor, sedikit kita lapor. Tidak. Tapi kami meluruskan. Tetapi Ustadz Yahya Wahloni sudah ketiga kalinya untuk dilaporkan, Pak. Tapi sampai hari ini manusia biadab itu belum ditangkap juga. Ada apa? Kalau bicara tentang penghinaan agama, gitu. Bagaimana dengan mereka? Nah, teman-teman sekalian, saya perlu luruskan sedikit ya tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Yesus ya sebelum lahir itu artinya ada Roh Kudus ya bersetubuh dengan Maria, lalu lahirlah Yesus. Ini sudah penghinaan. Karena tidak demikian. Alkitab dan juga Al-Quran membenarkan bahwasanya kelahiran Yesus ini tidak berbapa. Tapi dia adalah kalimat Allah yang dihembuskan dalam ruh, dalam rahim Siti Maryam. Dan lahirlah Yesus. Dan yang memberi nama kepada dia, nama Yesus ini, itu dari sorga. Malaikat Jibril sendiri yang menyampaikannya. Bahwa hendaklah ia akan diberikan nama Yesus. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini saya sudah pernah bahas, maka saya tidak memberikan terlalu banyak pembelaan. Karena ini hanya video reaksi saya
untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Dan kiranya hal ini teman-teman sudi untuk viralkan, share ke media sosial teman-teman, supaya sampai kepada MUI, supaya mereka juga membuka mata. Dan juga kepada Polri, harapan saya juga, lihat konten-konten daripada YouTuber Islam. Dan perhatikan ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang ada. Jadi teman-teman sekalian, video kali ini sampai di sini. Kiranya hal ini menjadi berkat buat kita semua. Dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi Polri. Dan terlebih kepada Bapak yang terhormat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia yang sudah berbicara lewat cuplikan video yang saya sudah tayangkan tadi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.